terkait dengan materi yang sudah disampaikan melalui akun YouTube, mungkin ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas, dipersilahkan. Yuk, yang mau tanya dulu terkait materinya. Izin bertanya, Pak. Terima kasih. Jadi Pak, saya lihat di salah satu ketentuan diproyeksikan yang nomor 3 itu proyeksi pertumbuhan harus telah mempertimbangkan pertumbuhan pendapatan ekonomis. Nah, ternyata di laporan keuangan kelompok kami itu dari tahun 2016 sampai 2019 itu selalu naik, akan tetapi di tahun 2020 ini justru turunnya agak drastis gitu Pak. Lantas 2020 ini apakah kita pertimbangkan untuk menghitung proyeksi 5 tahun ke depan atau 2020 ini bisa kita kesampingkan Pak? Sekian, terima kasih Pak. Oke, siap. Terima kasih. Ini Mas Paki berarti udah mulai ngerjain ya untuk laporan penilaiannya ya, kertas kerjanya ya? Ya, sedikit-sedikit. Untuk case-nya Mas Paki, ada beberapa case seperti itu karena tahun 2020 bahkan 2019 itu terkendali karena COVID, adanya COVID-19 ya, jadi dia terkena pengaruhnya. Nah, pengaruh ini bisa langsung dampaknya, bisa impact-nya bisa langsung, bisa juga tidak langsung. Gitu. Nah, bisa jadi dampaknya yang di perusahaannya Mas Paki itu tidak langsung. Tidak langsung tahun 2019 COVID itu ada, 2020 langsung kena dampaknya. Bisa jadi tidak langsung juga. Nah, ini perlu teman-teman teliti. Saya nggak tahu bisnisnya bisnis apa ya, tapi perlu diteliti apakah bisnisnya perusahaan itu benar-benar salah satu bisnis yang terdampak COVID atau tidak. Kalau misalnya terdampak COVID, ya nggak ada masalah. Gitu. Tapi kita sudah tahu nih bahwa penurunan pendapatannya dia karena pengaruh COVID. Itu contoh misalnya mungkin bioskop 21 gitu ya. Zaman belum ada COVID di tahun 2019 rame-rame aja. Ketika ada COVID tahun 2020 sepi banget. Itu sehingga turun drastis. Nah, kalau itu analisis itu sudah dijelaskan atau kendala tadi atau resiko tadi sudah dijelaskan dalam analisis yang dibuat oleh timnya Mas Paki, ya sudah nggak ada masalah. Tetap gunakan proyeksi, boleh 5 tahun, boleh 6 tahun, tapi nanti untuk masa proyeksinya tolong disesuaikan. Kira-kira COVID ini bakal terus berjalan sampai berapa tahun ke depan? Karena tadi ya salah satu pengaruhnya dia turun adalah karena COVID. Berarti selama COVID ini masih ada, itu mungkin 3 tahun ke depan ya pendapatan dia tidak akan kembali seperti semula. Artinya nih, di bisnis life cycle-nya perusahaan kembali lagi ke fase growth. Jadi tidak mungkin 5 tahun terus dia maturity, tidak mungkin. Nah, artinya lagi, kalau kita sudah menganalisis seperti itu, lah masa proyeksinya timnya Mas Paki, ya nggak bisa pakai 5 tahun. Bisa jadi 7 tahun, 8 tahun, dan seterusnya. Itu contoh misalnya sampai sekarang COVID nih 2022 masih ada. 2023 kemungkinan masih ada juga. 2024 ya mungkin udah nggak ada nih 2024. Artinya kan kalau tadi tahun 2020 ya, 2021 itu dia masih COVID. Artinya growth-nya masih sangat kecil atau mungkin masih negatif. 2022, 4 tahun dia masih negatif atau masih turun. Itu dia baru naik lagi, growth lagi di tahun 2025 misalnya. Itu masih growth ya, fase growth. Terus dia tahun 2026 juga fase growth, 2027 fase growth, baru kembali ke maturity atau ke stable growth itu di tahun 2028 misalnya. Nah, ini artinya kan proyeksinya perusahaannya Mas Fahki ini jadi lebih panjang daripada di yang kertas kerja ya. Itu. Nah, untuk proyeksi nanti saya jelaskan bagaimana tekniknya. Manual aja, nggak usah ngikutin kertas kerja. Kertas kerja itu untuk mempermudah teman-teman belajar alurnya. Gitu ya Mas Fahki ya. Baik, sangat jelas Pak. Makasih banyak Pak. Yuk, yang lain silakan yuk. Yang mau ditanyakan. Izin bertanya Pak. Yuk, Nabila. Yang di step proyeksi growth itu kan bisa mempertimbangkan GDP ya Pak. Nah itu maksudnya proyeksi growth-nya yang kita buat free cash flow ke depannya itu harus kurang dari pertumbuhan GDP atau dua-duanya itu jadi apa merupakan metode dalam menentukan growth Pak? Oke. Nah, dalam materi atau dalam teorinya GDP itu mempengaruhi growth. GDP mempengaruhi growth. Itu ya. Tapi tidak semua perusahaan atau tidak semua industri itu terpengaruh oleh GDP. Contoh jasa.
Walaupun jasa GDP-nya 5%, tapi perusahaan itu bisa tumbuh lebih dari 5%. Gitu. Nah, makanya di sini GDP ini bukan sebagai kewajiban atau keharusan, melainkan sebagai bahan pertimbangan. Apakah bisnis tersebut itu terpengaruh dengan GDP atau tidak? Contoh industri makanan. Kalau industri makanan pasti terpengaruh, apalagi terutama untuk 9 pokok ya, beras, minyak, telur dan seterusnya itu pasti terpengaruh. Gitu. Contoh telur. Waktu telur harganya murah-murahnya, coba dilihat banyak penjual-penjual telur yang sampai busuk telurnya nggak kebeli, gitu ya. Nah, artinya apa di sini? GDP atau daya serap pasar itu lebih kecil daripada tingkat pertumbuhan peternak telur menghasilkan telur. Gitu ya. Walaupun dipaksa mau dijual ya nggak akan dijual. Atau sebaliknya, telur pas saat ini di mana harga telur lagi naik-naiknya ya. Nah, walaupun harganya lagi naik-naiknya nih, pasokan itu sedikit. Pasokan sedikit ya, artinya penawaran dalam hal ini kecil. Walaupun daya serapnya ini banyak, tapi karena harganya terlalu mahal sampai angka di 27-28 ribu per kilo, ya orang juga nggak mau beli. Gitu. Walaupun daya serapnya banyak, tapi karena harganya terlalu mahal, orang juga nggak mau beli. Nah, ini makanya GDP atau daya serap pasar atau gross domestic product ini akan mempengaruhi beberapa perusahaan atau beberapa industri. Makanya GDP ini sebagai bahan pertimbangan, bukan faktor mutlak harus digunakan. Gitu Mbak Nabila ya. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi yang lain yuk. Cukup? Atau masih ada yang mau ditanyakan terkait teori, praktek? Habis ini baru kita praktek. Pak, izin bertanya, Pak. Yuk Mbak Dinda. Kalau misalnya objek penilaian kelompok kami itu kan perbankan, terus pas dianalisis pakai LCC ternyata sudah maturity. Apakah artinya itu sudah tidak perlu proyeksi pada periode eksplisit sehingga bisa langsung menggunakan metode DCM tanpa harus DCF ya, Pak? Betul. Udah kejawab berarti ya Mbak ya. Betul sekali Mbak Dinda ya. Kalau perusahaan sudah maturity pada bisnis life cycle, maka tidak perlu lagi menggunakan DCF atau discounted cash flow method. Gitu. Langsung aja pakai DCM, direct capitalization method. Ya, itu kaidahnya dalam pemilihan metode seperti itu. Jadi benar tadi Mbak Dinda ya langsung pakai aja DCM, nggak perlu pakai proyek lagi. Berarti nanti timnya Mbak Dinda kalau sudah maturity tidak menggunakan DCF tapi menggunakan DCM. Itu Mbak Dinda ya. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Ya, ada lagi yang lain? Izin bertanya Pak. Yuk Mas Fikri. Mungkin masih sedikit nyambung juga ya Pak sama pertanyaannya Dinda sebelumnya gitu. Nah, kan gini ya Pak, kalau kita melakukan penilaian untuk saat ini kan otomatis banyak perusahaan itu yang terpengaruh sama pandemi ya Pak. Nah, itu nanti pasti kan di free cash flow-nya mungkin akan berpengaruh juga, mungkin akan under value atau gimana gitu Pak. Nah, apakah nanti kita bisa pakai tetap pakai yang itu aja atau nanti kita analisis dari yang tahun-tahun sebelumnya gitu Pak. Dan nanti penggunaan yang mungkin paling ideal dipakai itu gimana ya Pak? Terima kasih. Masih case-nya Mbak Dinda atau case yang lain nih Mas Fikri? Mungkin sedikit beda gitu, tapi kalau yang buat DCM kan mungkin dasarnya akan mirip gitu ya Pak, yang dipakai gitu. Oke. Nah, untuk industri perbankan sendiri itu pengaruh terhadap COVID-19 itu pengaruh tidak langsung. Pengaruhnya tidak langsung. Karena perbankan ini tempat simpan pinjam uang ya. Jadi pengaruhnya di mana sih untuk industri perbankan? Pengaruhnya hanya pada cash flow di working capital. Itu karena mereka COVID, sakit, mereka butuh dana sehingga tabungannya keluar untuk biaya kesehatan. Bahkan yang sehat pun dikeluarkan hanya untuk biaya misalnya beli susu, beli suplemen, seterusnya ya. Sehingga yang pengaruh dalam industri perbankan hanya bagian working capitalnya saja. Untuk bagian yang lain selain working capital itu tidak terpengaruh. Sehingga free cash flow-nya yang akan banyak berubah adalah pada bagian net working capital. Ini untuk industri perbankan ya, kalau tadi case-nya Mbak Dinda.
Tapi belum tentu untuk industri yang lain. Belum tentu untuk industri yang lain. Yang paling terkena dampak adalah industri makanan. Gitu. Dengan adanya COVID, industri makanan itu langsung berhenti turun. Kenapa? Orang mikir-mikir ini bersih atau tidak ketika saya beli di sini. Tempatnya bersih atau tidak, bebas COVID atau tidak, dan seterusnya. Sehingga industri makanan ini berinovasi. Itu mulai dari segel kebersihannya, mulai dari sertifikasi kebersihannya, dan seterusnya untuk meyakinkan pembelinya bahwa tempat makan dia bersih. Bahkan bisa di take away dengan kebersihan yang sudah tersertifikasi. Gitu ya. Nah, perbedaan case ini juga akan mempengaruhi perbedaan metode penilaian. Perbedaan case akan mempengaruhi perbedaan metode penilaian. Nah, kalau di case-nya Mbak Dinda, case perbankan, ya karena nggak pengaruh dan dia sudah maturity, ya nggak ada masalah menggunakan pendekatan pendapatan metode DCM. Gitu. Tapi tadi di case-nya siapa tadi saya lupa ya, Mas Faki kalau nggak salah ya. Di case-nya Mas Faki, karena dia terdampak, mungkin tadinya dia maturity, tapi dia terdampak COVID nih. Ternyata di tahun 2020 turun pertumbuhannya, growth-nya turun. Ya dia akan bergerak kembali ke fase sebelum maturity, yaitu fase gitu. Kenapa? Ya karena pada saat dia turun sebenarnya dia sedang declining. Gitu, dia sedang declining. Nah, tinggal apakah dia bisa survive kembali ke fase growth atau dia akan mati dengan adanya COVID-19 ini. Karena beberapa perusahaan mati dengan adanya COVID-19. Di merger, gitu ya, diakuisisi oleh perusahaan lain, dapat tambahan suntik investasi, dan seterusnya. Gitu. Nah, ketika COVID ini terjadi, itu hampir semua perusahaan langsung declining pendapatannya. Nah, declining, efek dari declining, kalau teman-teman ingat ketika kita belajar BLC kemarin, efek dari declining ada dua, rebirth atau death. Rebirth ini berarti dia kembali ke fase growth, atau death, mati. Ya perusahaan nggak bisa bertahan dan akhirnya mati dengan adanya COVID-19. Gitu. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang seperti ini, berbeda dengan case-nya Mbak Dinda, ya berarti Mas Fikri harus tetap menggunakan discounted cash flow. Memprediksi sama tadi ya ketika case-nya Mas Faki, memprediksi pengaruhnya si COVID ini berapa besar dampaknya, berapa persen. Kira-kira kalau sekarang misalnya tahun 2021 proyeksi tahun pertama ya, itu pengaruhnya lebih parah dari 2020 atau tidak. 2022 kira-kira pengaruhnya lebih parah atau tidak. Teman-teman bisa dapat informasi itu dari berita-berita di internet terkait COVID-19. Berapa jumlah yang kena, berapa yang sehat, berapa yang meninggal, bagaimana kebijakan pemerintah, mulai dari lockdown, PPKM 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Bahkan per tahun 2022 ini, hampir semua sekolah di Jakarta itu sudah masuk offline. Gitu. Tinggal nanti teman-teman nih, akhir semester ini, kalau tahun depan teman-teman masih kuliah di PKN STAN lagi, kemungkinan offline lagi nih. Gitu. Kemungkinan masuk kembali kita sistemnya kelas. Gitu ya. Nah ini bentuk salah satu kita memprediksi atau memproyeksi bagaimana caranya memperoleh data, mengumpulkan data sehingga kita bisa memproyeksi dengan tepat laporan keuangan perusahaan. Makanya teman-teman yang paham penilaian bisnis pasti paham juga kondisi ekonomi seperti apa. Karena kita dituntut untuk melihat kondisi ekonomi makro, mikro maupun industrinya seperti apa. Gitu ya Mas Fikri ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Izin nambah pertanyaan sedikit Pak. Oh, silakan Mas Fikri. Berarti untuk yang kasus yang terpengaruh tadi itu termasuk di dalamnya untuk perusahaan-perusahaan yang belum sampai maturity ya Pak? Termasuk di dalamnya perusahaan yang masih fase growth, dia nggak nyampe maturity, tiba-tiba declining. Karena ada COVID, dia langsung declining. Nggak nyampe maturity, ya langsung declining. Gitu. Nah, itu termasuk perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Tinggal dari declining tadi, dia bisa rebirth, bisa kembali ke growth lagi, kembali on track maksudnya ya. Atau dia mati. Gitu Mas Fikri ya. Jadi benar, harus kita cek dulu perusahaannya kondisinya seperti apa. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Yang lain? Izin bertanya Pak. Yuk, Mas Yuda. Mungkin pertanyaan saya merangkum pertanyaan-pertanyaan sebelumnya gitu Pak. Sebenarnya saya Mas Wati sama rangkuman. Jadi sebenarnya saya, Mas Faki sama Mbak Dina tadi sama Nabila juga sekelompok gitu Pak. Jadi
kami ngambil objek penilaiannya kan Bank BRI gitu Pak. Terus tadi Bapak bilang kalau dia perbankan terdampak COVID tapi secara tidak langsung. Dan kondisi perusahaan kami setelah kami analisis kemarin itu sudah sampai tahap maturity Pak. Nah, berarti apakah nanti penurunan FCF-nya waktu di 2020 karena pandemi itu dapat diabaikan sehingga kami bisa langsung pakai DCF atau bagaimana ya Pak? Maksudnya pakai DCM Pak? Iya. Boleh nggak diabaikan? Boleh aja. Gitu. Digunakan asumsi dan kondisi pembatas bahwa pandemi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap misalnya BRI. Gitu. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan pendapatan BRI yang masih keep stable di angka sekian sampai sekian. Boleh Mas. Jadi dengan adanya asumsi kondisi pembatas itu gunakan DCM tanpa adanya DCF. Berarti nggak perlu dilakukan proyeksi lagi kan Pak? Ya nggak perlu. Udah stabil, musuh mau dipaksakan proyeksi. Baik Pak. Oke, ada lagi yang lain? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita mulai praktek ya. Nah, sesuai tadi yang saya jelaskan di awal, hari ini saya akan menjelaskan ke teman-teman atau kita akan praktek terkait dengan bagaimana cara memproyeksi. Nah, perlu teman-teman ketahui teknik proyeksi, kita bicara teknik proyeksi ya. Teknik proyeksi itu ada 4 jenis yang lazim, yang umum diketahui. Yang pertama adalah teknik growth, yang kedua adalah teknik trend, yang ketiga adalah teknik faktor modal, yang keempat adalah teknik analisis laporan keuangan. Ini ya, ini 4 teknik dalam melakukan proyeksi. Nah, untuk yang diajarkan teman-teman itu hanya saya batasi sebatas teknik growth dan teknik trend. Untuk teknik faktor modal dan teknik ALK, ini akan teman-teman pelajari ketika jadi penilai di DJP maupun DJKN. Gitu. Tapi basicnya teman-teman sudah punya bagaimana cara memproyeksi nantinya. Nah, kenapa kok faktor modal dan analisis laporan keuangan tidak dijelaskan? Untuk faktor modal, ini sulit untuk menjelaskan ke teman-teman. Apalagi ALK, analisis laporan keuangan. Faktor modal sendiri, teman-teman itu harus tahu perusahaan itu, contoh tadi Bank BRI, faktor modalnya apa saja sih? Baik sifatnya tangible dengan intangible-nya apa saja. Itu harus tahu detail. Sementara teman-teman itu tidak tahu detail bagaimana bisnis si perusahaan yang sedang dinilai. Karena teman-teman hanya mungkin nyari datanya cuma 1 semester, 3 bulan, 2 bulan, setengah semester. Gitu. Sementara ketika kita melakukan penilaian, selama kita jadi penilai, terutama di DJP ya, walaupun nggak ada kerjaan penilaian, teman-teman dituntut untuk mempelajari siklus bisnis perusahaan saat ini. Contoh perbankan tadi. Saya nggak ada penilaian perbankan di tahun ini, tapi saya harus tahu kondisi perbankan tahun ini itu seperti apa. Kondisi manufaktur seperti apa. Kondisi perusahaan alas kaki seperti apa. Dengan adanya kondisi ekonomi, COVID, dan seterusnya. Gitu. Jadi itulah yang dituntut di penilai pajak pertama ya. Walaupun tidak ada kerjaan penilaian terkait sepatu misalnya, ya kita harus update pengetahuan terkait industri sepatu. Harus update pengetahuan tentang industri perbankan, industri jasa, dan seterusnya. Nah, makanya karena ini sulit untuk dipelajari teman-teman, ini nanti akan dipelajari ketika teman-teman diklat penilaian, baik di DJKN maupun di DJP. Terus yang keempat juga terkait dengan ALK. Nah, ALK ini kaitannya dengan faktor produksi tadi. Lah, kalau faktor produksinya teman-teman nggak paham, lah bagaimana dengan ALK-nya? Jadi ini step by step-nya seperti itu. Makanya dibatasi hanya proyeksi dari growth dan tren pertumbuhan saja. Itu ya teman-teman ya. Nah ini yang akan kita pelajari hari ini. Oke, saya mulai dari yang pertama. Sorry, ini masih belum lengkap ya jumlah pesertanya karena ada yang sakit ya. Mas Yuda. Iya Pak, yang tadi saya sampaikan Pak Mas Aga. Nah, nggak apa-apa. Mas Yuda tolong masuk 1 menit lagi, boleh pakai HP.
biar nanti Mas Afan tetap saya anggap hadir. Sebentar ya, Pak. Oke, boleh teman-teman yang lain juga nggak apa-apa masuk menggantikan Mas Afan biar saya anggap hadir. Oke, sambil nunggu. Nanti kalau sudah tolong diinterupsi ya Mas Yuda ya, biar saya absen dulu. Takutnya saya lupa absen. Siap, Pak. Oke, saya kembali ke sini. Oke, kita akan bicara terkait teknik growth. Itu bagaimana caranya sampai nanti keunggulan dengan kelemahannya seperti apa. Nah, untuk memproyeksi dengan teknik growth, kita harus punya minimal 3 tahun terakhir ya. Laporan keuangan 3 tahun terakhir. Nah, ini saya ambil dari laporan keuangan versi beta di kertas kerja versi beta, maaf. Laporan keuangan di kertas kerja versi beta. Nah, dari sini yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita gunakan average. Dari semua data ini, data 4 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, kita buat average-nya untuk melihat bagaimana rasionya dan growth-nya. Ingat ya, kita buat average-nya terlebih dahulu. Nah, ini kita gunakan aja rumus average. Maaf, Pak. Ya. Udah lengkap, Pak. Oke. Sip, sebentar. Saya screenshot dulu. Bentar ya, saya absen dulu teman-teman ya. Iya, Pak. Oke. Sip, terima kasih Mas Yuda. Iya, Pak, sama-sama, Pak. Oke, saya lanjut ya. Nah, yang pertama, langkah pertama kita membuat average. Ingat ya, kita membuat average terlebih dahulu untuk mempermudah nanti yang berikutnya adalah menghitung rasionya. Oke, nah ini average rumusnya biasanya ya teman-teman ya, pakai average, ini tarik saja sampai bawah. Nah, ini yang div 0 nih karena nggak ada datanya ya, nanti dihapus saja. Oke. Ini juga bagian neraca juga dibuat average aja. Paste. Ini juga bagian pasifah dibuat average saja. Oke. Yang div 0 ini nanti dirapikan aja karena ini nggak ada datanya, kosong, nggak ada akun apa-apa di situ. Maka muncul div 0. Divide to 0. Oke. Oke, sudah ya. Nah, untuk neracanya kita cross check dulu sama dengan apakah neracanya balance atau tidak ya. Karena terkadang teman-teman ngerekap pun nggak balance gitu. Oke, sampai di average juga balance ya. Alhamdulillah nggak ada yang nggak balance. Oke, saya kembali ke atas. Nah, setelah average, maka tahap kedua atau langkah kedua yang akan kita lakukan atau kita kerjakan adalah membuat rasio. Ingat ya, membuat rasio. Nah, rasio ini untuk laba rugi, rasio yang di sini akan kita gunakan adalah rasio common size, baik vertikal maupun horizontal. Baik vertikal maupun horizontal. Nah, ini kita gunakan dulu yang vertikalnya. Oke, yang vertikal ini 100% di laba rugi itu ada pada bagian penjualan. Oke, ini ya. 100%, rasio 100% di laba rugi ada pada bagian penjualan. Sementara rasio 100% di neraca adanya pada total aset. Itu ya teman-teman ya, ini rule of thumb-nya. Jadi ketika kita buat rasio
vertikal di laba rugi 100%-nya ada bagian penjualan, sementara rasio vertikal di neraca 100%-nya ada di bagian total aset. Nah, kalau teman-teman ada yang bertanya, kenapa kok seperti itu? 100%-nya ada di bagian penjualan untuk laba rugi, sementara yang neraca ada di bagian total aset. Nah, perlu teman-teman ketahui, dalam analisis laporan keuangan, ada namanya GPM, Gross Profit Margin. Apa itu Gross Profit Margin? Gross Profit Margin adalah laba kotor dibagi penjualan. Ada juga yang namanya NPM, Net Profit Margin. Apa itu Net Profit Margin? Laba bersih dibagi penjualan. Bahkan termasuk perputaran piutang ya, rumusnya 360 dikali piutang dibagi penjualan. Nah, faktor pembaginya di sini semua adalah penjualan. Ingat ya, faktor pembaginya di sini adalah semua penjualan. Sehingga kalau faktor pembaginya penjualan, maka bisa kita konotasikan, bisa kita analogikan bahwa faktor penjualan adalah faktor utama yang akan jadi penentu. Gitu. Faktor utama yang akan jadi penentu. Sehingga penjualan ini kita kategorikan sebagai faktor utama atau faktor yang kumulatif yang di akhir, sehingga di sini rasio 100% difokuskan pada penjualan untuk laba rugi. Begitu juga dengan neraca. Di neraca juga sama seperti itu, pembaginya adalah total aset atau total pasifa, total aktiva atau total pasifa. Sehingga di total aktiva, total pasifa inilah kita pilih angka 100%-nya. Oke, nah ini dengan rumus yang sama dengan 88 dibagi penjualannya ya. Ini. Nah, terus tinggal ditarik aja sampai bawah, sampai dapat net income. Sampai sini. Oke, ini. Nah, tinggal nanti dibersihkan yang tidak digunakan yang mana. Ini ya, tinggal dibersihkan aja akun yang tidak digunakan. Oke. Nah, inilah rasio penjualan. Begitu juga dengan neraca. 100%-nya ada pada total aktiva atau total pasifa. Oke, kalau udah kayak gini tinggal tarik ke atas. Kalau tadi penjualan atau laba rugi ditarik ke bawah, ini tinggal ditarik ke atas. Sama, total pasifa juga seperti itu. Sama dengan dibagi dengan total pasifanya. Oke. Tarik ke atas. Ini kita hapus, kita rapikan. Oke, maka langkah kedua terkait pencarian rasio selesai dilakukan. Sampai sini, langkah pertama, langkah kedua, ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Silakan. Pak, mau bertanya, Pak. Yuk, Mas Hilal. Pak, itu kalau di total itu nanti totalnya 100% Pak, enggak, Pak? Yang bawah itu. Yang bawahnya 100% ini, Pak. Oke, kita buktikan aja. Kita buktikan aja ya. Iya, Pak. Nih. Oke. Ini saya ambil dari sini ya. Nih. Sama dengan sum dalam kurung. Ya. Wah, sama, Mas. Ini juga sama dengan sum dalam kurung. Wah, beda. Kenapa beda? Nah, ini yang harus hati-hati. Kenapa kok beda? Karena ternyata di sini ada akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan sifatnya negatif. Itu ya, sehingga rumusnya nggak bisa disum semua. Ini yang harus hati-hati. Seringkali teman-teman udah sum aja semua. Nah, padahal di sini ada yang sifatnya negatif seperti akumulasi penyusutan. Maka rumusnya harus kita manualkan nih. Ini tambah bangunan, dikurangin akumulasi penyusutan, tambah dengan aktiva tetap lainnya, dikurangi lagi dengan akumulasi penyusutan, tambah aset investasi, tambah aktiva tak berwujud lainnya, tambah ATB, dikurangi amortisasi, ditambah aset pajak tangguhan, tambah aktiva lancar lainnya. Sama, Mas. Mas Hilal ya? Sama nih, tuh. Baik, Pak. Baik, Pak. 100%. Nah, begitu juga yang bawah nih, nggak apa-apa, kita coba aja. Namanya kita pembuktian ya. Namanya pembuktian ya kita buktikan langsung. Nah, sama tuh.
Pak, terus itu Pak, Yuk. yang di bagian laba rugi itu kan sebelumnya kan kita tuh harus ngelakuin normalisasi itu ya Pak. Nah, Betul. kalau ada perusahaan 1 sama 2 itu ada akun yang nggak ada terus dinormalisasi, nanti totalnya kan nggak bisa 100% Pak yang atas Pak. Kalau dinormalisasi. Pak. Bentar ya, saya selesaikan ini dulu biar membuktikan sama Pak. Sama. Ya. Siapa? Laba rugi ada normalisasi terus. Terus misalkan ada akun yang dikeluarkan Pak. Contoh, nih saya keluarkan yang 21 ya. Ya. Oke. Udah. Terus masalahnya di mana? Itu kalau di total nanti juga 100% juga. Soalnya kan kalau di laba rugi kan bukan di total ke bawah, Mas. Oh, enggak ya, Pak. Ingat ya, laba rugi itu 100%-nya ada di atas. Justru dengan adanya penyesuaian yang tadi di sini ya, sorry. Ini yang 21M, dia akan mempengaruhi net income di akhir. Nih ya, saya ganti jadi 0 ya. Perhatikan ya. Oke, Mas, jelas? Baik, Pak, paham, Pak. Oke. Itu untuk laba rugi. Oke, ini saya kembalikan dulu. Nggak apa-apa. Ini sebagai bentuk, wah berarti Mas Hilal sudah coba-coba nih. Gitu. Nah, untuk laba rugi nggak ada masalah. Yang jadi masalah nanti biasanya adalah neracanya nih. Kalau kondisi neracanya seperti ini, lah terus gimana? Gitu. Nah, ini kondisi neracanya. Tapi benar tadi Mas Hilal ya teman-teman ya, anggap bahwa kertas kerja ini sudah disesuaikan dan sudah dinormalisasi. Itu dulu anggapnya. Kenapa? Karena saya belum melakukan penyesuaian normalisasi nih atas kertas kerja ini. Ini yang kayak gini nih harusnya disesuaikan nih. Oke, dia punya aset tanah di tahun 2000 berapa nih? 2014. Aset tanah 2014. Nah, tiba-tiba 2015 hilang nih, 16, 17 nggak ada. Iya. Nah, kalau nggak ada kayak gini, di average, dia akan muncul nilainya. Mau dinormalisasi, boleh dikosongkan. Ini juga dikosongkan. Oke. Ini juga nih, normalisasi aja kosongkan. Ini juga kosongin, ini kosongin. Oke. Ini kosongin. Normal ya, jadi semuanya dikosongkan. Lah terus gimana? Pasti ada selisih dong, betul. Nih. Ada selisih 75 di tahun 2014 dan 48 di tahun 2015, 16, 17. Nah, selisihnya dimasukkan kemana? Ketika hasil normalisasi ada selisih, kalau selisihnya positif, maka masukkan ke akun hutang tidak lancar lainnya. Ingat ya, kalau selisihnya positif, maka masukkan ke akun hutang tidak lancar lainnya. Tapi kalau selisihnya negatif, teman-teman bisa masukkan ke akun kas setara kas. Oke, masukkan akun kas setara kas. Oke, nah ini yang lazim dimasukkan kas setara kas. Namun ada beberapa, ini beberapa ya, beberapa referensi yang memasukkan ini ke dalam aktiva lancar lainnya. Tapi sebenarnya nggak ada masalah. Mau masuk kas setara kas, aktiva lancar lainnya sama aja. Ini akan mempengaruhi free cash flow. Itu ya. Oke, kita masukkan kas setara kas saja di sini. Di kas setara kas jadi positif ya teman-teman ya. 75, 399, 127, 500. Oke, hilang selisihnya. Ini juga seperti itu. Sama dengan ditambah 48, 186, 096, 717. Selisihnya akan hilang. Dan di bawah juga selisih di sini juga akan hilang. Oke ya teman-teman ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mas Hilal, sampai sini jelas Mas Hilal? Insya Allah jelas Pak. Makasih Pak. Yang lain? Sampai sini jelas? Izin bertanya Pak. Yuk silakan. Yang dimasukkan ke itu tadi Pak, yang di apa? Selisihnya tadi kenapa dimasukkan ke akun-akun yang Bapak sebutkan tadi, itu filosofinya gimana gitu Pak? Belum nangkep. Oke. Kita bicara filosofi ya. Saya kembalikan dulu. Kenapa kok filosofinya ketika ada selisih yang sifatnya positif dulu ya. Selisih yang sifatnya positif masuk ke hutang tidak lancar lainnya. Oke, masuk ke hutang tidak lancar lainnya. Karena dianggap bahwa selisih yang sifatnya positif sebesar 75M ini, 75M ini ya, ini dianggap bahwa perusahaan butuh pendanaan. Perusahaan butuh pendanaan. Itu ya, yang 75M kalau positif ya Mas Yuda ya. Perusahaan butuh pendanaan atau secara asetnya timpang.
lebih besar asetnya daripada pasifannya. Nah, karena butuh pendanaan, maka masuknya ke akun pendanaan. Akun pendanaan cuma ada dua nih. Hutang tidak lancar dengan ekuitas. Oke. Di akun-akun ekuitas tidak ada lagi akun yang bisa dimunculkan dalam hal penyesuaian terjadi. Sementara di akun-akun hutang, ketika dimasukkan ke bagian hutang jangka panjang, maka dia akan mempengaruhi dari sisi free cash flow. Dia akan mempengaruhi dari sisi free cash flow. Terutama free cash flow to firm atau free cash flow to equity. Karena bagian hutang jangka panjang ini nanti akan jadi pengurang ketika mencari ekuitas. Maka alternatif yang bisa digunakan adalah masuk ke hutang tidak lancar lainnya. Karena hutang tidak lancar lainnya ini, ketika penghitungan free cash flow, dia tidak masuk. Dia tidak masuk bagian dari free cash flow. Itu ya, karena bukan hutang struktur kapital. Itu ya, itu kalau sifatnya positif. Lah bagaimana kalau negatif? Kenapa kok negatif dimasukkan ke kas setara kas atau ke aktiva lancar lainnya? Saya lebih cenderung ke kas setara kas ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya dia sifatnya kas setara kas ini adalah salah satu bagian non-operating asset di beberapa referensi. Sehingga walaupun ini nanti dimasukkan sama dengan, kita masukkan ya, ini plus 75399127 500. Ini juga saya masukkan plus 48186096717. Walaupun di sini saya masukkan di kas setara kas, tapi karena kas setara kas ini nanti ketika penghitungan free cash flow, ini kita akan keluarkan dari penghitungan free cash flow sebagai bagian non operasional. Gitu ya, kecuali perbankan. Nah, kalau perbankan beda ceritanya karena kas setara kas itu operasional perbankan. Tapi kalau misalnya dia perusahaan manufacturing, perusahaan jasa, kas setara kas bisa jadi bagian non operasional. Gitu. Maka ini terutama selain perbankan ya. Kalau perbankan ini kas setara kas operasional, maka nggak bisa dimasukkan kas setara kas. Kenapa? Karena akan mempengaruhi free cash flow nanti. Maka kalau untuk perbankan, masukkan ke bagian aktiva lancar lainnya. Nah, semua aktiva lancar lainnya ini nanti dikeluarkan sebagai bagian non operasional ketika penghitungan free cash flow. Gitu Mas Yuda ya. Jadi yang selisih-selisih tadi sebisa mungkin kembali ke neraca sehingga dia balance, tapi tidak mengganggu penghitungan free cash flow. Itulah kenapa masuknya filosofinya dimasukkan ke hutang tidak lancar lainnya atau kas setara kas dan aktiva lancar lainnya. Sampai sini jelas ya Mas Yuda dan teman-teman ya? Jelas Pak. Oke. Apa-apa, yang penting jadi tahu nih paham. Oh, kenapa kok masuknya kas setara kas tadi? Karena nanti ketika penghitungan free cash flow, kas setara kas ini kita keluarin nih. Kita anggap sebagai bagian non operasional. Atau kalau misalnya kas setara kas, misalnya case-nya perbankan, ya jangan masukin kas setara kas, tapi masukin aktiva lancar lainnya. Di mana nanti ketika penghitungan working capital, ya kita keluarin nih unsur aktiva lancar lainnya dari free cash flow. Oke ya. Sampai sini ada yang mau tanyakan lagi teman-teman? Nggak apa-apa, yuk. Yang lain juga nggak apa-apa. Bapak, berarti izin bertanya Pak. Iya, nggak apa-apa Mbak. Berarti kalau seandainya yang masuk ke aktiva lancar lainnya itu cuman perbankan aja ya Pak? Sisanya itu masuknya ke kas setara kas kalau seandainya belum tentu. Oh. Ada bisnis lain yang kas setara kasnya juga termasuk bagian dari operasionalnya Mbak Fania. Itu banyak. Semua bisnis yang terkait dengan jasa keuangan itu kas setara kasnya itu ini penjualan ya, salah. Semua jasa keuangan selain perbankan juga ya, itu kas setara kasnya itu bagian dari operasionalnya dia. Sehingga selisihnya tadi jangan dimasukkan kas setara kas. Bahkan beberapa termasuk jasa Mbak Fani. Beberapa jasa, itu kas setara kasnya itu termasuk bagian operasional. Sehingga untuk perusahaan-perusahaan yang sifatnya seperti ini masukkan ke aktiva lancar lainnya. Gitu ya Mbak Fani ya? Oh, berarti kuncinya kalau seandainya berhubungan sama keuangan, proses bisnisnya masuknya ke aktiva lancar lainnya gitu ya Pak? Betul. Oh ya, oke Pak, siap. Oke ya teman-teman ya.
Semoga bisa paham. Oke, ada lagi yang lain? Nggak ada? Saya lanjut. Nah, itu langkah kedua. Langkah ketiga, kita menghitung growth historis. Ini ya. Biasa ya, growth historis ya teman-teman ya rumusnya. Bisa ngitung kan ya? Oke, sama. Ketika growth historis sudah dapat, ya udah kita average. Oke, dapat 8,61. Nah, karena kita menggunakan teknik growth, maka growth yang 8,61 ini semua kita pakai di sepanjang masa proyeksi. Ini yang kita sebut tekniknya teknik growth. Oke ya. Ini langkah ketiga, growth-nya kita cari, kita jadikan dasar sebagai proyeksi. Oke. Nah, berikutnya ketika growth-nya sudah dapat, maka kita growth nih. Penjualannya kita growth-kan, ini ya, dikali dalam kurung 1 plus growth. Ini. Oke. Ini terkurung. Ini juga. Kali dalam kurung 1 plus growth-nya ini. Terkurung. Ini saya geser. Selesailah langkah berikutnya atau langkah ketiga. Kita menggrowthkan penjualannya. Oh, perkiraan penjualan tahun 2018 sebesar 217 miliar, 2019 236, dan seterusnya sampai 300 miliar tahun 2022. Terminal value-nya nanti ya belakangan ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Yuk, langkah ketiga. Masih mengikuti ya? Oke, saya lanjut. Langkah keempat. Nah, setelah kita tahu penjualannya seperti ini, maka kita breakdown bebannya sampai net income dengan menggunakan rasio ini. Oke, kita breakdown bebannya sampai net income dengan menggunakan rasio vertikal atau rasio common size. Ini rasio vertikal, ini rasio horizontal. Nah, dua ini digabung, inilah yang disebut rasio common size. Ini rasio horizontal ya, atau tingkat pertumbuhan, ini rasio vertikal. Inilah yang disebut rasio common size. Oke, nah kita gunakan rasio vertikal ini F4 dikali ini. Ini juga sama dengan ini, F4 dikali ini. Sama dengan ini, F4 dikali ini. Sama dengan ini, F4 dikali rasio. Oke, dah. Tinggal kita tarik ke bawah. Sampai sini. Maka dapatlah proyeksi laba rugi 5 tahun ke depan. Teman-teman mau pakai 10 tahun, 20 tahun dengan cara seperti ini, tarik-tarik selesai. Gitu. Jadi membuat proyeksi di DCF itu mudah, jangan dianggap susah atau sulit. Oke, selesai teman-teman proyeksi laba ruginya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain sebelum saya lanjut ke proyeksi neraca? Masih jelas? Jelas, Pak. Oke. Izin bertanya, Pak. Cocok. Ayo Mas Yuda, Mas Fikri ya? Mas Fikri. Maaf kalau barangkali ketinggalan, Pak, tapi saya masih penasaran. Ini kan dari Bapak kan yang di-average-kan itu 4 tahun ke belakang ya, Pak, 2014 sampai 2017. Nah, itu ada ketentuannya nggak sih, Pak? Kayak harus berapa tahun ke belakang atau gimana gitu? Karena kalau semakin beda kan juga average-nya juga beda gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Betul. Oke, ada nggak ketentuannya? Ketentuannya dalam aturan manapun, mau itu SPI maupun SL54 di DJP maupun DJKN, aturan cuma menyebutkan minimal 3 tahun terakhir. Kenapa kok minimal 3 tahun terakhir? Karena hanya dengan 3 tahun kita bisa membuat growth average. Contoh ini nggak ada ya, saya hapus semuanya. Oh, ada merged cell ya. Oh, ini, sorry. Ini contoh ini nggak ada, saya hapus semua. Oke, maka di sini pun average-nya kita bisa dapat hanya 2 tahun terakhir. Gitu ya, average atas growth-nya kita bisa dapat 2 tahun terakhir. Tapi kalau hanya 2 tahun, misalnya ini saya hapus. Oke. Apakah growth di tahun terakhir ini mencerminkan growth perusahaan? Kan tidak. Gitu ya. Apakah growth di tahun terakhir ini yang mencerminkan growth perusahaan? Kan tidak. Itulah makanya
dipersyaratkan minimal data 3 tahun terakhir. Karena dengan data 3 tahun terakhir, artinya growth-nya kita punya 2 tahun growth. Dianggap bahwa average-nya growth ini itu sudah mencerminkan perusahaan. Teman-teman bisa lihat ya, ini data 3 tahun terakhir, growth-nya 7,95, ini saya kembalikan lagi, 4 tahun terakhir, growth-nya 8,61. Tidak terlalu jauh. Itu ya, tidak terlalu jauh. Oke, nah gambarannya seperti itu Mas Fikri ya. Kenapa di semua referensi pun menyebutkan minimal 3 tahun terakhir. Minimal. Artinya, kalau teman-teman punya data 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, ya lebih bagus. Sehingga dalam menentukan average-nya, kita bisa melihat benar-benar average-nya 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir. Sama kayak data statistik. Semakin banyak datanya, maka semakin valid tingkat validitas datanya atau tingkat kesamaan datanya. Gitu. Data 30 dalam statistik dibandingkan dengan 500. Mana yang lebih valid? Ya 500. Gitu Mas Fikri ya. Ada lagi yang lain? Terima kasih, Pak. Yang lain silakan. Cukup? Oke, saya lanjut ya. Nah, bagaimana memproyeksi neracanya? Kita sudah memproyeksi laba rugi. Oke, bagaimana memproyeksi neracanya? Untuk memproyeksi neraca, kita butuh ALK yang kita sebut ROA. Oke, apa itu ROA? Return on Asset. Return on Asset. Bagaimana rumus ROA? ROA sama dengan net income dibagi dengan total asetnya. Ya, nah kita ada punya 4 tahun nih. Net income-nya ini dibagi total asetnya ini ya. Oke, tarik deh. Oke, kita bentuk persentase. Nah ini, ketika kita punya data histori seperti ini, maka kita bisa lihat bahkan variabel ROA-nya sendiri ini nggak jauh berbeda. Tinggal di average, cek. Kok nol? Oh, dia. Ya, dapatlah average-nya 4,94. Nah, untuk proyeksi, ini samain aja. Kita menggunakan ROA 4,94. Ini saya tarik ke sana ya, sampai tahun 2022. Oke. Nah, setelah dapat ROA, ingat ya, rumus ROA adalah net income dibagi total aset. Kalau ROA-nya 4,94%, maka kita bisa dapat total asetnya di sini. Ini saya hapus karena tadi ini buat ngetes ya. Oke. Ini ROA-nya masuk ke total aset. Gimana cara ngitung total aset ya? Total aset sama dengan net income dibagi dengan ROA. Ini ya, net income dibagi dengan ROA. Dapatlah total aset. Oke. Geser sampai 2022. Oh, ini terminal value ya. Oke. Ini juga, kalau total aktifanya segitu, biar balance ya total pasifnya juga harus segitu. Tarik sampai 5 tahun terakhir. Oke, ini langkah berikutnya. ROA. Terus gimana memproyeksikannya? Sama kayak yang di atas tadi. Cara memproyeksikannya itu sama dengan ini. Oke. F4 dikali dengan persentasenya. Ini juga sama dengan ini. F4 dikali persentasenya. Sama dengan total aset dikali persentasenya. Sama dengan total aset dikali persentasenya. Sama dengan total aset. Dikali persentase. Oke, ini saya tarik ke atas. Oke, begitu juga yang pasifa ya, teman-teman ya. Sama dengan total pasifa dikali persentase, ini juga sama dengan total pasifa. Sambil nunggu saya nyelesain ini, ada yang mau ditanyakan, silakan.
sorry. Tinggal tarik ke atas. Ada yang salah. Oh, saya kebanyakan nariknya. Hanya sampai sini. Berarti ini 2018, 2019. Oke, maka selesailah proyeksi neraca dengan teknik growth. Sampai sini ada yang mau tanyakan, silakan. Neraca udah dapat, laba rugi udah dapat proyeksinya. Mau sampai 2030 sekalipun tinggal copy paste, tarik aja. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Selesailah proyeksi neraca dan laba rugi. Yuk, Mas Farul sih. Mas Farul dulu ya Mbak Fani ya. Yuk. Oke, Pak. Pak, boleh diulangi lagi nggak Pak dari ROA ke proyeksi tadi itu gimana ya Pak? Oke, saya ulang ya. Ini saya hapus sampai sini dulu deh. ROA ini adalah rumus yang harus kita punya atau kita cari untuk menentukan proyeksi neraca. Oke ya, rumusnya gimana? ROA sama dengan net income dibagi total aset. Net income-nya mana? Nih net income. Total asetnya mana? Nih total aset. Oke, dapatlah ROA seperti ini. Nih ya, teman-teman ya. Nih ya, net income dibagi total aset. Ini ROA di tahun 2014. Tarik aja sampai tahun 2017, tahun penilaian. Nih ya. Dapat ROA-nya di average. Average ROA 3 tahun terakhir atau 4 tahun terakhir. Dapat 4,94. Inilah yang akan kita gunakan sebagai dasar proyeksi untuk proyeksi neraca. Maka ini semua samain aja sampai tahun 2022. Oke, udah dapat ROA, maka dari laba rugi kita bisa mengekstrak neracanya. Nih. Oke ya, ini anggap kosong. Bagaimana mengekstraknya? Lah ini kan rumusnya nih. Net income dibagi total aset. Net income-nya ada, ROA-nya ada. Berarti bisa nggak nyari total aset, Mas Fahrul? Halo, Mas Fahrul. Bisa Pak, berarti net income dibagi ROA ya Pak? Oke, betul sekali. Maka total aset sama dengan net income dibagi dengan ROA-nya. Dapatlah total asetnya. Tarik tinggal. Oke. Nah, untuk proyeksi di atasnya ini, nih ya, berapa sih kas terakas, piutang, dan seterusnya. Gimana caranya? Sama seperti tadi kita memproyeksi laba rugi. Kaliin aja nih rumusnya nih. Kita sudah bikin rasio vertikal. Ini total asetnya. Maka total aset dikali rasio, dapatlah nilai proyeksinya. Oke, udah tinggal ditarik sampai ke atas. Maka dapatlah proyeksi neraca. Ini pun seperti itu di Pasipa. Tinggal tarik ke atas, sampai dapatlah proyeksi neraca. Sampai sini jelas Mas Fahrul Rozi? Jelas Pak, makasih Pak. Oke, yuk Mbak Fani. Udah Pak, pertanyaannya sama kayak Pak Harul, tapi sekarang jadi nambah Pak. Berarti kalau seandainya kita proyeksi nggak mempertimbangkan inflasi ya Pak? Memproyeksi tidak mempertimbangkan inflasi. Nah, iya, untuk 5 tahun ke depan. Growth dengan teknik tren, teknik growth dengan teknik tren ya, kita belum mempertimbangkan hal itu. Makanya kalau kita mau bicara keunggulan, oke, ini sederhana. Dan tekniknya linier. Oke ya. Kelemahannya, ini langsung lompat nih, belum selesai tapi bicara keunggulan dan kelemahan. Kelemahannya lah, kalau growth-nya sama, ini ya, artinya bisnis life cycle-nya bukan di fase growth dong. Fasenya masuk stable growth atau bahkan maturity. Karena growth-nya sama semua tuh. Gitu. Nah, artinya di sini, ya kalau kondisinya seperti itu, kenapa nggak pakai DCM? Karena growth-nya sama. Kan dikatakan bahwa DCF ini digunakan untuk
perusahaan yang fluktuatif. Nah, ini kelemahannya. Sehingga untuk mengcounter ini diperlukan asumsi dan kondisi pembatas. Itu diasumsikan bahwa growth-nya fluktuatif dan dianggap sama. Berdasarkan BLC, growth-nya fluktuatif. Namun sebagai dasar perhitungan, free cash flow dianggap growth-nya sama, yaitu senilai 8,61 dan seterusnya. Itu asumsinya ya. Terus yang kedua, ini belum mempertimbangkan faktor modal. Atau bahkan bisa saya katakan tidak mempertimbangkan faktor modal sama sekali. Kenapa kok tidak mempertimbangkan faktor modal? Nah sekarang bayangin, ini ya, dia nggak punya aset loh ya, di-growth-kan gitu aja, tapi bisa menghasilkan penjualan. Oke. Nah sekarang bayangin kalau dia punya aset, asetnya kapasitas mesinnya misalnya 12 juta piece. 12 juta piece mesinnya ya. Di sini misalnya produksinya sudah 9 juta piece per tahun. Ini 10 juta piece per tahun. Oke. Di sini misalnya 10,5 juta piece per tahun. Di sini 11 juta piece per tahun. Maka mesin itu hanya tersisa 1 juta piece. Ketika di tahun 2018 dengan pertumbuhan 8,61 ini sudah 12 juta piece nih. Tapi tetap di-growth-kan sebesar 8,61, artinya di sini seolah-olah perusahaan itu akan memproduksi 13 juta, 14 juta, dan seterusnya. 15 sampai 16 juta ya. Seolah-olah. Makanya di sini dikatakan salah satu kelemahannya adalah tidak mempertimbangkan faktor modal. Kenapa? Lah kapasitas mesinnya tadi berapa? Maksimum 12 juta. Artinya kalau kapasitasnya maksimum di tahun 2018 sudah 12 juta, nggak bisa dong dia memproduksi 13 juta, 14 juta. Lah gimana caranya? Mesinnya 12 juta. Kecuali ada pembelian capex di sini. Nih. Ada pembelian mesin misalnya di sini. Nih, sini ya misalnya. Ada pembelian mesin di tahun 2018 sebesar 154 miliar. Misalnya, atau 200 miliar, atau 300 miliar. Baru make sense. Setelah penambahan mesin, 12 juta, bisa diproduksi 13 juta. Tapi nggak make sense juga. Penambahan mesin, satu kapasitas mesin 12 juta, yang satu lagi kapasitasnya cuma 1 juta. Ya nggak make sense juga. Gitu ya, makanya di sini tidak mempertimbangkan faktor modal. Dan untuk teknik growth ini tidak cocok untuk manufacturing dan dagang. Kenapa? Karena nggak mempertimbangkan faktor modal sama sekali. Makanya nggak cocok untuk manufacturing dan dagang. Gitu ya, Mbak Fani ya. Oke, Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Cukup? Kalau cukup saya lanjut. Oke, nah karena sudah ada laba rugi dan neraca, maka yang langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah menentukan free cash flow. Apa itu rumus free cash flow? EBIT. Oke, dikurangin adjusted tax. Oke ya, plus depresiasi and amortisasi. Min capex min net working capital. Dapatlah free cash flow buffer. EBIT-nya mana? Oke, kita ke atas ya. Ini laba rugi. EBIT boleh menggunakan EBT plus bunga, ya. Atau boleh menggunakan EBITDA dikurangin depresiasi amortisasi. Oke, monggo ya. Itu kemarin sudah saya jelaskan. Adjusted tax, karena ini badan dan tahun penilaiannya 2017, maka dikali tarif PPh badannya 25%. Depresiasi amortisasi boleh mengambil dari laba rugi. Ini ya, kalau ada laba rugi di sini depresiasi amortisasi boleh diambil dari sini. Atau boleh mengambil dari neraca nih. Bagian dari akumulasi penyusutan bangunan. Hanya saja kalau ngambil dari neraca, yang kita ambil adalah selisihnya. Contoh, ini contoh ya. Misal di sini akumulasi penyusutan bangunannya ada 56 miliar. Oke.
Di sini misalnya, ini harusnya sampai sana ada ya, cuman ini karena saya ketik, jadi ini saya buat manual dulu. Di sini misalnya 60 miliar. Kurang 3. Maka depresiasi di sini yang bisa diperhitungkan hanya depresiasi tahun penilaian. Oke ya. Depresiasi tahun proyeksi kalau di sini ya, proyeksi tahun pertama 2018. Berarti cara mencarinya adalah akumulasi tahun 2018 dikurangi akumulasi tahun 2017. Maka 4 miliar ini adalah depresiasi di tahun 2018. Kalau di sini misalnya ada 53 miliar. Maka berapa nilai depresiasi di tahun 2017? Ya berarti 56 dikurangi dengan 53. Inilah 3 miliar inilah nilai depresiasi di tahun 2017. Yang kita cari hanya nilai depresiasi di tahun tersebut ya, teman-teman ya. Oke, saya kembalikan. Ini contoh kalau depresiasinya diambil dari neraca. Atau mau diambil dari laba rugi boleh nggak? Boleh. Di sini udah ada nih laporan laba rugi nih. Ini depresiasi dan amortisasi. Saya ambil yang di sini ya. Walaupun nilainya sama-sama 0. Capex ngambilnya dari mana? Nah, untuk Capex baru bisa ngambil dari neraca. Bagian sini tadi. Nih ya, misal tanah di sini ada 20 miliar. Oke. 20 miliar. Di sini misalnya saya kalikan 10 biar ada lebihnya. Nah ini. 62. Maka Capex pun sama seperti depresiasi. Yang dihitung hanya Capex tahun free cash flow. Oke, kalau seperti ini berarti Capex-nya berapa? Ya 62 dikurangin 20. Itu ketika di sini ada misalnya 67, misalnya ini. Maka Capex di tahun 2019 berapa? Ini dikurangin 62. Inilah Capex-nya. Gitu ya. Dan nggak cuma tanah ya, ini saya contohin cuma tanah. Ntar ada bangunan ya, bangunan juga dijumlahkan. Ada mesin, mesinnya juga dijumlahkan. Itu ya teman-teman ya. Nah ini kebetulan karena ini tadi Capex-nya kita normalisasi atau kita sesuaikan, maka di sini untuk Capex-nya rumusnya sama dengan ini. Oh, sorry, dalam kurung dulu. Dalam kurung. Ini dikurangi ini, tutup kurung, ditambah dalam kurung, bangunan, ini, dikurangi ini, tutup kurung, ditambah dalam kurung, aset berupa mesin dan lain-lainnya ya, dikurangin ini. Oke, ini aset tetap lainnya kalau nggak salah ya, benar ya. Oke. Nah ini, nah inilah Capex-nya. Tapi di case kita Capex-nya 0. Oke, teman-teman izin saya dapat telepon sebentar ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini tadi Capex. Nah, net working capital, ingat ya, karena tadi kita ada penyesuaian, kita masukkan ke aset berupa kas setara kas, maka di net working capital dalam perhitungannya kita harus mengurangi aset kas setara kas dari aktiva lancarnya. Oke, kita harus mengurangi. Gimana nguranginnya? Ya dari sini aja, dari rumusnya. Sama dengan dalam kurung, aktiva lancar, ini ya total aktiva di tahun ini, kita kurangin dulu dari unsur kas setara kas. Ya, kita kurangin dulu dari unsur kas setara kas. Kita kurangin lagi dengan hutang lancarnya. Ini hutang lancar. Tutup kurung ya, kita kurangin. Aktiva lancar tahun lalu, nih, kita kurangin dulu dengan unsur kas setara kas. Kita kurangin lagi dengan hutang lancar tahun lalu. Nih, tutup kurung. Oke, inilah net working capitalnya. Oke ya. Nah, yang pertama ini bisa, kedua ini bisa, depresiasi bisa. Ini bisa kita tarik sampai sana.
Yang capex ini harus kita rumuskan ulang sama dengan dalam kurung. Ini kurangi ini, tutup kurung ditambah dalam kurung. Ini kurangi ini, tambah dalam kurung ini, kurangi ini. Oke, sementara yang net working capital sama dengan dalam kurung aktiva lancarnya mana ya? Ini growth neraca, oh ini dia. Aktiva lancar dikurangi unsur kas secara kas dikurangi dengan hutang lancar. Ini hutang lancar, tutup kurung dikurangin aktiva lancar dikurangin unsur kas secara kas dikurangin lagi hutang lancar. Oke, ini baru bisa di copy paste ke sana. Ini juga copy paste ke sana. Oke ya, teman-teman ya. Maka free cash flow sama dengan EBIT. Ini, sama dengan EBIT dikurangin adjusted tax, ditambah depresiasi amortisasi, dikurangin capex, dikurangin dengan working capital. Minus 45 miliar. Oke. Nah, perlu teman-teman ketahui, ini salah satu key dalam penilaian bisnis. Semakin teman-teman sering belajar penilaian bisnis, ketika ada case seperti ini, free cash flow-nya di tahun pertama minus, tahun kedua positif, tahun ketiga positif, tahun keempat positif, tahun kelima positif. Artinya, minus ini menunjukkan bahwa teman-teman lupa melakukan penyesuaian atau normalisasi. Atau ada akun-akun tertentu dalam laporan keuangan perusahaan yang tidak kita lakukan penyesuaian dan normalisasi. Inilah salah satu cara ketika rekonsiliasi kita melakukan penilaian bahwa apa yang kita lakukan benar atau tidak, tepat atau tidak. Di pendekatan pendapatan, metode DCF, ketika ada cash flow seperti ini, maka ada satu step atau ada satu langkah yang lupa kita lakukan atau tidak tepat ketika kita lakukan, yaitu pada bagian normalisasi. Oke, jadi ini key nih. Ini key factor ketika teman-teman menemukan yang seperti ini, berarti teman-teman atau saya misalnya dalam hal ini ya, saya tidak melakukan penyesuaian dan normalisasi secara menyeluruh dari laporan keuangan perusahaan. Kalau udah dapat kayak gini, terus saya lanjut aja boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Gitu. Atau mau saya perbaiki, ya nggak apa-apa juga. Tergantung dari kebutuhan teman-teman. Mau diperbaiki boleh, mau lanjut aja nggak apa-apa. Tapi ketika ini nanti dilanjut, maka teman-teman harus tahu konsekuensinya. Ketika tidak diperbaiki bagian penyesuaian dan normalisasi, ini dilanjut, maka konsekuensinya nilainya akan jadi under value. Gitu ya, karena nilainya negatif di sini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman. Sampai perhitungan free cash flow ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mas Bimo masih mengikuti? Masih, Pak. Izin bertanya, Pak. Yuk, monggo Mas Bimo. Untuk yang barusan itu kenapa kok boleh lanjut dan juga kenapa kok boleh diperbaiki terlebih dahulu, Pak? Oke. Kenapa boleh lanjut, boleh diperbaiki terlebih dahulu? Nah, sebenarnya sih nggak ada ketentuan ya, nggak ada aturan harus diperbaiki, nggak ada kewajiban harus diperbaiki, tidak ada di referensi manapun. Gitu ya, makanya ini mau dilakukan lanjut boleh atau nggak? Boleh. Tapi kalau teman-teman bagian dari tim saya, walaupun tidak ada aturan yang mengharuskan ini diperbaiki, saya akan bilang perbaiki. Kenapa? Sudah sama-sama tahu, tadi sudah saya jelaskan. Ketika ini dilanjut tanpa diperbaiki bagian penyesuaian dan normalisasi laporan keuangan, nilainya akan jadi under value. Gitu ya Mas Bimo ya. Jadi boleh atau enggak dilanjut? Boleh, karena tidak ada referensi yang mengharuskan ini untuk memperbaiki free cash flow ini. Tidak ada referensi yang mengharuskan untuk memperbaiki free cash flow. Tinggal dalam setiap referensi kita hanya disarankan untuk ngecek kewajaran free cash flow. Nah, dengan free cash flow yang seperti ini, kita bisa men-state sudah wajar atau tidak free cash flow-nya. Proyeksi free cash flow-nya sudah wajar atau tidak. Kalau kita state itu wajar, ya sudah. Berarti boleh lanjut. Tapi ketika kita state ini wajar atau enggak? Enggak nih, enggak wajar. Ya berarti kita enggak boleh lanjut.
Gitu. Itu yang ada dalam semua referensi, hanya kewajaran proyeksi free cash flow. Jadi tidak ada kewajiban untuk memperbaiki. Selama ini kita anggap, oh wajar, karena mungkin perusahaan memang lagi goyang nih di tahun 2018, ada COVID misalnya. Segala macam alasan dimasukkan ke sini. Boleh atau nggak? Boleh-boleh aja, sah-sah saja. Tapi kalau teman-teman bagian dari anggota tim saya wajibkan untuk merubah. Gitu. Kenapa? Nilainya signifikan. Gitu ya Mas Bimo ya. Baik, Pak, bisa dipahami, Pak. Terima kasih, Pak, atas penjelasannya. Oke, yang lain tadi Mas Fahrul, ada yang mau ditanyakan Mas Fahrul? Maaf Pak, minggu kemarin kalau nggak salah ada dibilang itu positif negatif NWC. Itu betulnya negatif atau positif negatif ya Pak? Oke. Kalau dalam referensi itu selalu plus minus. Plus minus. Dalam referensi ya. Tapi dalam rumus ini biasanya net working capital itu minus atau negatif. Mengurangi free cash flow. Gitu Mas Fahrul. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Nah, kalau nggak ada saya lanjut ya. Ini masih setengah jalan. Nggak setengah sih, dikit lagi selesai nih. Nah, ini free cash flow ya. Ketika sudah dapat free cash flow, apa yang harus kita lakukan berikutnya? Cari tingkat diskonto. Oke, misal tingkat diskontonya 15%. Kalau udah dapat tingkat diskonto, terus apa lagi yang dicari? Tingkat growth. Oke, growth perusahaan maupun growth GDP. Misal GDP di sini 5,5%. Growth perusahaan berapa? Samain sama yang atas nih. Kan tadi udah kita cari. 8,61. Oke. 8,61. Loh, kan growth-nya growth free cash flow. Nah, betul. Growth-nya growth free cash flow. Dalam teknik growth ya, dalam penentuan proyeksi free cash flow, ini growth-nya akan sama. Growth free cash flow akan sama dengan growth penjualannya. Oke, kita buktikan ya. Kecuali yang ini ya, karena ini tadi, ini key factornya ini salah. Kita buktikan, benar nggak omongan saya? Oke, teman-teman bisa lihat ya. Growth free cash flow akan sama dengan growth penjualannya pada teknik growth. Tapi pada teknik lainnya, teknik trend, teknik ALK, teknik faktor produksi, itu akan berbeda. Gitu. Itu ya teman-teman ya. Nah ini kita buktikan bahwa ternyata sama benar growth-nya. 8,61. Oke. Nah, ketika sudah dapat seperti ini kita anggap tahun proyeksi pertama, tahun proyeksi kedua, 3, 4, 5. Ini terminal value tadi ya. Oke. Nah, di terminal value, kita harus menghitung dengan menggunakan DCM, Direct Capitalization Method. Gimana caranya? Sama dengan free cash flow tahun terakhir, dikali dalam kurung 1 plus growth. Ingat rumusnya ya. Growth-nya pakai yang mana nih? Kalau ada 2 kayak gini. Ingat pertemuan kemarin ketika kita bicara free cash flow, gunakan growth yang minimum. Ya. Dibagi dalam kurung discount rate atau tingkat diskonto dikurangin growth. Maka ini adalah nilai di terminal value. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan setelah dapat nilai-nilai seperti ini sampai terminal value? Kita gunakan present value-nya. Atau kita present value-kan nilainya dengan tingkat diskonto 15%. Sama dengan 1 dibagi dalam kurung 1 plus I, ini I-nya. Itu kurung pangkat N, ini N-nya. Proyeksi tahun pertama, tahun kedua, tahun 3, tahun 4, tahun 5. Oke ya, nah ini. Nah, untuk masa terminal value, diskon faktornya itu sama dengan proyeksi tahun kelima. Ingat ya, masa terminal value, diskon faktornya itu sama dengan proyeksi tahun kelima. Ya, harus sama. Oke, tinggal dikaliin aja nih. Sini, sama dengan minus 45 dikali, ya, tinggal copy paste. Oke, ini present value. Oke,
Ini dapat nilai, indikasi nilai entitas bisnis. Berapa? Sama dengan sum. Maka indikasi nilai entitas bisnisnya adalah 53 miliar. Oke. Saya mau nyari nilai ekuitasnya gimana? Ya sama seperti proses kemarin ya teman-teman ya. Dikurangin debt, maka dapatlah nilai ekuitas. Dikurangin the loan, dikurangin lagi nanti the log. Kalau yang dinilai adalah yang non-control. Oke, saya tidak akan menjelaskan yang debt sampai the log karena prosesnya sama. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Karena saya sudah selesai menjelaskan satu teknik proyeksi. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak ada? Oke. Dengan hasil yang seperti ini, ingat ya, karena key indikatornya salah nih di sini nih. Key indikatornya salah pada bagian free cash flow. Nih. Karena nggak lazim. Dari sini minus 45, di sini 9. Nggak lazim nih. Maka bisa saya katakan bahwa 53 miliar ini adalah nilai under value. Di bawah nilai pasarnya. Oke ya, di bawah nilai pasarnya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke teknik kedua? Silakan. Enggak ada? Izin bertanya, Pak. Yuk, Pak Alvira, silakan. Pak, tadi kan sebelum proyeksi kita average dulu kan, Pak, mulai dari penjualan gitu kan, Pak. Nah, mending lebih baik dinormalisasi dulu atau melakukan proyeksi dulu, Pak? Yang benar, Mbak, step by step-nya, itu dinormalisasi atau disesuaikan dulu, Mbak. Jadi, Mbak Alvira harus melakukan penyesuaian dulu, normalisasi dulu, baru proyeksi. Itu ya, itu yang benar seperti itu ya, Mbak Alvira ya. Nanti, setelah penyesuaian, normalisasi, diproyeksi, masih menghasilkan nilai indikator yang negatif seperti yang ini. Indikator nilainya masih, bukan negatif ya, tapi mungkin jomplang seperti ini. Bisa jadi mungkin nggak negatif nih, tapi misalnya positif nih. Contoh misalnya positif ya, ini saya kali misalnya, dikali minus 1. Nih, positif, tapi jomplang seperti ini. Gitu ya, positif 45, berikutnya langsung positif 9. Nah, positif di sini, kalau bisa dijelaskan ya, oh ternyata kenapa positif? Ternyata mungkin ada pembelian capex di sini misalnya. Atau depresiasi amortisasi sudah terlalu besar di sini misalnya. Kalau bisa dijelaskan key indikatornya, maka nggak ada masalah. Tapi ketika terjadi kayak gini, jomplangnya terlalu tinggi seperti ini key indikator ya teman-teman ya. Nah, maka di sini ini hanya mewarning kita nih. Ada penyesuaian, ada akun-akun dalam laporan keuangan laba rugi maupun neraca yang perlu disesuaikan. Ini indikator kita nih, ada yang perlu disesuaikan. Misal, Mbak Alvira belum punya pengalaman nih. Udah ngubek-ngubek akun laporan keuangannya, terus nggak dapet. Nah, terus gimana? Ya sudah, nggak ada masalah. Lanjut aja. Selama Mbak Alvira menyatakan bahwa ini dinyatakan wajar atas proyeksinya, ya lanjut aja. Gitu. Tapi kita sudah tahu nih bahwa indikasi yang sebesar 53M ini under value. Artinya, sebentar ya. Saya bukakan yang kertas kerja saya yang lama. Mana ya yang versi beta sebentar. Versi beta. Oh ini. Artinya nanti ketika teman-teman melakukan rekonsiliasi di sini, nih rekonsiliasi ya, teman-teman harus ketahui bahwa dalam pendekatan pendapatan, teman-teman tahu nih nilainya under value. Nilainya under value. Apakah teman-teman akan bilang bahwa dari tiga pendekatan ini yang paling sesuai adalah pendekatan pendapatan? Ya jangan. Ya jangan. Termasuk misalnya di sini identifikasi, nih ya. Kapasitas produksi dengan teknik growth saya tidak mengidentifikasi kapasitas produksi, rencana bisnis juga nggak ada. Walaupun porter favornya saya lakukan, SWOT-nya saya lakukan, tapi ketika saya tahu itu ada yang aneh dengan hasilnya saya, ini kasih nilai 0. Gitu. Oke ya, ini untuk rekonsiliasi.
Oke, sehingga nanti bobotnya dia akan berkurang dari yang seharusnya. Oke, ini di bagian rekonsiliasi. Gitu ya Mbak Elvira ya, nanti akan menentukan nilainya seperti apa. Atau rekonsiliasinya seperti apa. Oke, sampai sini jelas Mbak Elvira? Jelas Pak, makasih Pak. Oke, ada lagi yang lain? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, maka untuk teknik, ini saya save dulu deh. File save as, sebentar ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, berarti untuk teknik growth, saya anggap cukup ya teman-teman ya. Nanti ini untuk mencari nilai sahamnya, ini proses seperti biasa, ini tidak saya jelaskan lebih detail. Jadi saya cukup sampai free cash flow dapat nilai entitas bisnis. Maka teknik growth selesai. Nah, saya akan menjelaskan teknik yang kedua, yaitu teknik menggunakan tren. Ini sama ya, sama persis sama kayak tadi. Nah ini untuk proyeksi, mungkin ini juga saya copy paste dari sebelah aja deh. Oke, untuk neracanya saya copy paste dari sebelah biar sama. Ya, nah ini sudah saya copy paste dari sebelah. Sudah disesuaikan ya. Oke. Nah ini sama persis. Yang membedakan adalah tidak menggunakan growth. Oke, ini teknik kedua, kita menggunakan trend. Nah, bagaimana menggunakan tren? Yang pertama kita copy dulu penjualan. Kita akan membuat grafik dari penjualan 4 tahun terakhir. Kalau ada 3 tahun, 3 tahun nggak apa-apa. Nih ya. Ya, saya copy paste di sini ya. Kita akan membuat grafik penjualan 4 tahun terakhir. Kalau ada 3 tahun ya 3 tahun. Kalau ada 5 tahun, 5 tahun. Yang penting kita buat grafiknya. Oke, insert. Ini grafik. Nih. Kosong ya teman-teman ya. Ini saya buat dari awal biar teman-teman paham bagaimana membuat trend line. Diklik kanan, di sini select data. Oke, ini kita select aja datanya. Saya mau data ini aja cukup. Ini saya remove, ini juga saya remove, ini saya edit. Ini saya edit datanya yang saya butuhkan ini. Oke, series name misalnya penjualan. Oke, ini juga saya edit. Saya butuh aksis labelnya tahun. Oke. Oke. Maka saya dapat grafik seperti ini. Oke, sampai sini jelas teman-teman ya? Tes. Mas Bimo. Sampai sini jelas? Masih jelas, Pak. Oke, masih jelas ya Mas Yuda? Oke. Kalau sudah dapat grafik seperti ini, langkah berikutnya kita akan membuat trend line. Maka diklik warna birunya, garis warna birunya, diklik kanan, ini akan muncul add trend line. Oke ya, akan muncul add trend line. Kita klik aja. Oke, kita klik trend line-nya. Oke. Kita mau trend line forward berapa tahun ke depan? Oh, proyeksinya sampai 10 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Nah, kita anggap 5 tahunnya, biar gampang ya. Kita samain nama yang sebelumnya 5 tahun. Maka, dengan kita membuat forward 5 tahun, dia akan muncul rumus-rumus seperti ini. Display equation on chart, ini equation-nya. Rumus untuk mencari nilainya. Display R-square. R-square ini adalah rumus untuk melihat berapa kecocokan antara data dengan trend line-nya. Kalau di sini R-square-nya 0,6460, berarti kecocokan datanya 64% dengan rumus trend line-nya. Nah, di sini trend line banyak. Ada eksponensial, linear, logaritmik, polinomial, power, moving average ini jarang digunakan. Oke, jarang digunakan. Nah, ini ya. Kapan menggunakan eksponensial, linear, logaritmik, polinomial, power, dan seterusnya. Contoh misalnya eksponensial. Eksponensial bisa jadi digunakan, ini teman-teman lihat grafiknya ya, grafik eksponensial, linear yang bersama.
Itu tinggal teman-teman mau pakai yang mana, terserah, tergantung R-square-nya. Saya biasanya menggunakan yang R-square-nya lebih besar. Tapi ketika dapat R-square 1, malah saya tidak gunakan sama sekali. Itu karena hampir impossible dapat R-square 1. Ketika dapat R-square 1, berarti datanya benar-benar dipaksakan sampai melengkung banget. Oke, nah kembali ke sini. Eksponensial dan linier, ini berarti pada fase di mana dia mungkin masih launching, di mana pertumbuhannya datar, atau dia menuju maturity, atau stable growth. Sementara logaritmik, ini sudah bisa dipastikan perusahaan sedang menuju maturity. Karena dia akan selalu landai seperti ini dan akan cenderung datar di akhir. Logaritmik ya. Polinomial, namanya gambar grafiknya seperti ini, berarti perusahaan sedang pada fase growth. Baik growth 1 maupun growth fase 2. Jadi penggunaan ini, trendline ini tergantung teman-teman menganalisis BLC-nya seperti apa, Porter-Five Force-nya seperti apa. Inilah yang saya sebut analisis pesimis, moderat, dan optimis. Gitu. Kapan menggunakan pesimis, kapan menggunakan moderat, kapan menggunakan optimis, maka 3 analisis tadilah yang menentukan. Ingat ya, ketika kemarin saya jelaskan di awal. Oke. Nah, saya ambil contoh misalnya logaritmik. Kita ambil tadi misalnya BRI. Contoh ya, oh BRI sebentar lagi masuk maturity, stable growth dan maturity. Maka saya ambil logaritmik di sini. Oke, ini saya close. Di sini ada rumusnya 2E. E ini adalah eksponensial. Eksponensial itu adalah 10 pangkat, saya lupa, pangkat 9 atau pangkat 11, saya lupa. Gitu ya. Kenapa kok muncul eksponensial? Karena angkanya terlalu besar nih, sampai miliaran. Nah, cara ngakalinnya atau mempermudah kerjaan teman-teman, maka dibuang sampai jutaan. Oke, ini dibagi jutaan. Ya. Cara ngakalinnya ini. Tapi kita harus ingat ya bahwa nanti penjualannya pun ketika diproyeksikan harus dikali 1 juta juga. Oke, ini juga. Oke, ini ya. Nah, angkanya jadi lebih sederhana ya, cuma ratusan ribu ya. Nah, kita akan mengekstrak rumus ini. Kita akan mengekstrak rumus ini. Oke, saya ekstrak ya di sini ya. Sini Y, sorry. Ini karena datanya diambil dari tahun 2014, 2015, 2016, 2017, maka data 2014 kita anggap ini tahun pertama. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat. Oke, izin teman-teman karena ini lagi azan, kita break sebentar ya. Kita break 10 menit ya, nanti jam 15.40 saya lanjutkan. Baik, Pak. Baik, Pak. Rekamnya, Mas. Oke, teman-teman kita mulai lagi ya. Nah, ini tadi untuk trendline-nya sudah seperti ini. Nah, kita akan mengekstrak rumus trendline ini. Nah, ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat di 2017. Maka di sini tahun kelima, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya ya. Ini tahun 2018, 2019, dan seterusnya. Nah, ini teman-teman mau sampai tahun berapa masih bisa. Oke. Nah, rumusnya di sini 22702 ln X. Maka yang harus kita ekstrak ln X-nya dulu. Apa itu ln X? Ln X ini adalah rumus logaritma. Balikannya log adalah ln. Nah, ini sama dengan ln dalam kurung
X-nya ini adalah tahun keberapa. Oke, X-nya tahun keberapa. Inilah ln X. Oke, ini dapat ln tahun ke-5, tahun ke-6, 7, 8, 9, 10, terusnya. Ini ya, ini ln X. Terus rumus berikutnya 22702 dikali ln X. Ini ya. Ini udah sama dengan 22702 dikali ini ln X tadi. Dapat ini. Tarik aja. Oke. Ditambah sini 156502. Ini ya, 156502. Ya udah sama dengan ini ditambah 156502. Oke, dapatlah ini. 193, 197, 200, 203, 206, 208. Nah, hasil dari nilai Y ini adalah proyeksi penjualan. Oke. Inilah proyeksi penjualannya. Di tahun 2018, nih 2018, penjualannya ini sama dengan nih 93. Oke. Di tahun 2019 penjualannya ini 197, ini ya 2019. Oke. Di tahun 2020 penjualannya 200. Di tahun 2021 nih penjualannya 203. Di tahun 2022 penjualannya 206. Oke ya. Nah, tapi yang harus kita pahami bahwa tadi ini satuannya ribuan. Maka ini juga harus dikali, satuannya jutaan. Ini juga harus dikali juta. Oke, ini juga harus dikali juta. Dikali. Nah, selebihnya untuk memproyeksi laba rugi dan neraca ini sama seperti cara tadi menggunakan growth, teknik growth. Jadi teknik ini hanya digunakan untuk mencari pertumbuhan atas penjualan. Nah, dengan teknik tren ini growth-nya penjualan ini apa? Ini ya. Growth-nya dia akan fluktuatif. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut ke bawah? Kalau tadi growth-nya 1, sehingga ketika kita bicara keunggulan dan kelemahan, tadi keunggulannya sederhana. Sama, ini juga sederhana menggunakan tren. Dan sifatnya ini bukan lagi linear ya, tapi menggunakan tren pada fungsi Excel. Boleh tren pada fungsi SPSS, silahkan. Oke, dan ini juga sama sederhananya. Kelemahannya kalau tadi ini DCM ya karena ini growth-nya berbeda-beda, fluktuatif, maka tidak lagi dikatakan ya ngapa harus menggunakan DCM. Karena growth-nya fluktuatif berbeda-beda dengan menggunakan tren, sehingga ini bukan lagi kelemahan. Tapi dengan rumus tren ini juga, ini kurang mempertimbangkan faktor modal. Kurang. Kalau tadi tidak, kalau ini kurang mempertimbangkan faktor modal. Nah, kalau yang sistem growth tadi tidak cocok untuk perusahaan manufacturing dan perdagangan, kalau trendline ini cocok masih untuk perusahaan manufacturing maupun perdagangan. Itu ya. Nah, ini bedanya tren dengan growth, teknik growth tadi. Sampai sini ada yang mau tanyakan, teman-teman, silakan. Enggak ada. Kalau nggak ada, saya lanjut. Nah, saya lanjut ya. Ini laba rugi dapat dengan teknik yang sama, dengan menggunakan teknik growth tadi ya. Caranya sama dengan teknik growth tadi. Neraca juga setelah laba rugi diperoleh, maka otomatis neraca pun pasti akan dapat. Neraca pasti akan dapat ya. Nih. Nah, free cash flow juga akan diperoleh. Free cash flow juga akan diperoleh. Nah, penggunaan teknik tren, oh ini
Ini saya hapus dulu ya. Ini free cash flow-nya saya hapus dulu. Oke. Saya gunakan free cash flow yang sebelumnya aja, saya copy paste. Ini copy paste ya. Semoga sama row-nya. Copy. Ini paste. Nah, oke. Ini free cash flow-nya sama dengan EBIT dikurangin adjusted tax ditambah depresiasi amortisasi, kurangin capex, dikurangin net working capital. Oke. Nah, ini menggunakan trend line. Oke, free cash flow-nya sama nih. Key-nya masih minus, artinya dia ada yang harus disesuaikan dan dinormalisasi. Tapi dari sisi growth, ini growth-nya berbeda dengan growth dari laba ruginya. Nih ya. Ini growth laba rugi atau growth penjualan 2, 1, 1, 1,3. Nah, ini growth untuk free cash flow. 4, 3,36 nih ya. Sama 2,68. Nah, untuk terminal value-nya, ini kita menggunakan DCM, dikapitalisasi, sama dengan free cash flow tahun terakhir dikali terkurung 1 plus growth. Nah, growth-nya yang mau dipakai yang mana nih? Growth perusahaan, ini growth free cash flow ya, growth free cash flow tahun terakhir, atau GDP? Growth perusahaan 2,68 atau GDP? Perusahaan. Oke. Ingat ya, growth-nya bukan lagi growth penjualan, tapi growth free cash flow. Kalau sistem growth tadi atau teknik growth tadi, growth penjualan akan sama dengan growth free cash flow. Tapi ketika bicara teknik trend, maka growth penjualan akan berbeda dengan growth free cash flow. Maka benar di sini kita menggunakan growth free cash flow dari perusahaan. Ini free cash flow tahun terakhir dikali 1 plus growth-nya 2,68. Oke, atau growth yang ini juga sama aja. Dibagi dalam kurung tingkat diskonto dikurangin growth 2,68. Oke, ini ya. Dapat 126. Ini adalah tingkat diskontonya, ini ya. Sorry. Nah, ini tingkat diskontonya, ini sama dengan tahun ke-5. Ini adalah net present value-nya. Ini kayak tadi ya, ini present value-nya. Ini saya copy paste. Oke. Ini sama dengan ini dikali. Oke. Maka dapatlah indikasi nilai entitas bisnisnya 68. Nanti dikurangin debt, dapat nilai ekuitasnya, dikurangin lagi nanti the LOM, terus the log, sesuai dengan kebutuhan. Oke, inilah cara teknik kedua, yaitu teknik trend. Sampai sini ada yang mau tanyakan, silakan. Pak, itu growth yang untuk ngitung kapitalisasinya nggak perlu dirata-ratain dari FCF tahun sebelumnya, Pak? Oke, nah ini ada beberapa yang merata-ratakan, ada beberapa yang langsung menggunakan growth tahun terakhir. Nah ini tinggal tergantung dari asumsi kondisi pembatas yang akan digunakan. Saya lebih cenderung menggunakan growth tahun terakhir. Kenapa kok nggak dirata-rata? Kenapa nggak dirata-rata? Contoh ya, ini saya contoh. Oh, di bawahnya aja. Sama dengan average. Nih ya, average. 3,49. Nah, sekarang bayangin teman-teman ya, bayangin. Ini saya pakai di sini aja. Ketika ada grafik dari mulai 4, 4,2, 3,36, 2,68, tiba-tiba naik lagi jadi 3,49. Maka dia nggak lagi di fase stable growth atau tidak lagi di fase maturity. Karena grafiknya tadinya mulai turun, kalau di sini ya, grafiknya tadi mana ya? Nah ini, grafiknya tadinya mungkin mulai turun seperti ini, growth-nya, tiba-tiba dia naik di sini, thread. Gitu. Maka dengan grafik yang seperti itu, dengan rate yang seperti ini, maka dia bukan lagi di fase maturity atau stable growth.
Kalau bukan lagi di fase maturity stable growth, ya nggak bisa masuk terminal value dengan kapitalisasi dong. Harus diproyeksikan lagi sampai dia stable growth. Makanya kenapa di tahun terakhir saya selalu menggunakan yang tahun proyeksi yang tahun proyeksi terakhir untuk terminal value. Kenapa? Ya ketika dia tahun 2000, kalau di sini 2022 ya, 2,6, 2023 2,6, 2024 2,6, 2025 2,6. Artinya garisnya akan lurus terus. Itulah fase yang kita sebut maturity atau stable growth. Gitu Mas Yuda ya. Baik, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Nah, ini 2 teknik yang bisa teman-teman lakukan, sederhana ya. Semua ada di Excel, tanpa harus data-data lainnya. Ini untuk trend lainnya. Ini saya rename aja. Yang pertama ini untuk growth-nya. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Kalau nggak ada, berarti sudah selesai praktek kita hari ini. Silakan teman-teman nanti. Nanti ini kertas kerjanya saya kirim melalui Mas Yuda, melalui grup Mas Yuda dan PIC ya pokoknya ya. Kalau kelas sebelah Mbak Wardah, silakan nanti boleh dipelajari kertas kerjanya, dibuka-buka lagi, diingat-ingat lagi videonya, cara menentukan free cash flow-nya, diskonto dan seterusnya. Ada yang mau tanyakan sebelum saya tutup? Pak izin bertanya Pak. Oh, Mbak Aulia. Tapi ini tentang tugas Pak, tugas kelompok. Yuk. Jadi kelompok kami kan ngambilnya Garuda Food Pak. Terus itu produknya ada 5 merek gitu. Nah itu kami bingung Pak pas cari rivalry among existing-nya Pak. Soalnya kan tiap perusahaan tuh produknya ada yang sama tapi nggak semua sama gitu Pak. Itu boleh nggak Pak kalau misalkan kita ambil kompetitor tapi misalnya cuma 2-3 produk yang sama doang Pak dari 5 produk itu? Boleh Mbak. Itu kan tergantung hasil analisis Mbaknya gimana. Jadi Mbak Aulia mau analisisnya produk utamanya doang nih, misalnya Garuda Food itu produk utamanya misalnya kacang, misalnya kacang Garuda. Misalnya. Ya udah, kompetitornya versi kacangnya aja nggak apa-apa. Gitu. Ada jajanan lain minuman, misalnya. Produk kompetitornya yang makanannya kacang dengan minumannya soft drink, misalnya. Nggak apa-apa, nggak ada masalah Mbak Aulia. Jadi sejauh mana Mbak Aulia itu menjelaskan dalam Potter 5 Force, itulah yang akan digunakan sebagai data pembanding. Intinya seperti itu. Oh ya baik Pak, terima kasih Pak. Ya, ada lagi yang lain? Cukup? Oke, kalau nggak ada berarti pertemuan hari ini cukup ya teman-teman ya. Nanti untuk kertas kerjanya yang hari ini saya jelaskan, prakteknya akan saya share melalui PIC-nya Mas Yuda. Nanti silakan di-share Mas Yuda ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin saya cukupkan pertemuan saya hari ini. Pertemuan besok, 2 pertemuan akan saya jadikan 1. 2 pertemuan ya, maksudnya pertemuan besok itu kita tinggal membahas premi and discount plus laporan penilaian. Jadi ya, premi and discount dan laporan penilaian di pertemuan 14. Itu akan saya jadikan 1, sehingga di pertemuan 14 nanti kira-kira apa yang teman-teman kurang paham terkait penilaian bisnis dari awal sampai akhir kita ulas di situ, termasuk kalau misalnya teman-teman mau nanya, Mas, saya udah ngerjain nih tadi BRI, kira-kira kalau begini betul atau tidak? Nanti kita skimming aja, saya skimming, saya cek satu-satu, oh ini kurang, ini betul, ini kurang, ini betul. Sehingga ketika teman-teman dalam menyelesaikan laporan tugasnya di akhir semester, paling tidak teman-teman punya gambaran bahwa apa yang saya kerjakan sudah bagus, sudah tepat, sudah betul. Gitu ya, tinggal nanti dikembangkan tekniknya, metodenya, dan seterusnya. Gitu ya teman-teman ya, jadi pertemuan besok kita akan membahas premi and control, premi and discount, dan laporan penilaian. Nanti di pertemuan terakhir, pertemuan 14, kita review semua dari awal sampai akhir, dan bahas apa yang sudah dikerjakan teman-teman. Oke, itu aja mungkin untuk pertemuan hari ini, teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.